Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila melalui video pembelajaran. Mari kita bersama-sama menyimak materi yang selanjutnya. Mari kita awali materi yang pertama, yaitu tentang dasar pemikiran Pancasila. Pancasila dinyatakan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun landasan yang digunakan sebagai dasar pemikiran yaitu ada 3. Yang pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan kultural. Dan yang ketiga adalah landasan filosofis. Lalu, apa tujuan pembelajaran Pancasila pada pagi hari ini? Adapun tujuannya, yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Kedua, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenal masalah hidup, kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya. Ketiga, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenal perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan. Setelah kita mengetahui dasar dari pemikiran Pancasila serta landasan yang mendasari munculnya Pancasila, kalian tentunya juga sudah tahu apa tujuan pembelajaran Pancasila pada pagi hari ini. Nah, lebih lanjut dan lebih detail, mari kita bahas materi yang selanjutnya, yaitu proses perancangan dan bagaimana perumusan Pancasila. Proses perancangan dan perumusan Pancasila dimulai pada masa kejayaan nasional. Pada masa ini, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan hidup dalam negara kerajaan. Setelah masa kejayaan nasional, selanjutnya yaitu pada masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kemudian dilanjutkan pada masa perjuangan sebelum abad ke-20. Setelah itu dilanjutkan pada perjuangan sejak abad 20, kemudian pada abad ini muncullah Sumpah Pemuda, yang tentunya kalian tahu bagaimana isi Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, proses perancangan itu dimulai setelah masa penjajahan Jepang. Proses perancangan dan perumusan Pancasila itu dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI yang pertama, dilanjutkan sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian dilanjutkan sekitar proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kemudian terjadilah peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Dan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Nah, itu tadi adalah proses perancangan dan perumusan Pancasila yang dimulai pada saat sebelum penjajahan dan sampai proklamasi dideklarasikan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, karena setelah kemerdekaan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat, pengertian, objek, dan cabang filsafat. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Objek filsafat meliputi materia, yaitu sesuatu yang diyakini adanya, dan forma,
hakikat dari sesuatu yang ada. Adapun cabang filsafat ada 3. Yang pertama adalah cabang ontologi, yaitu cabang yang menyelidiki hakikat dari yang ada. Yang kedua adalah cabang epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas sumber, batas, proses, hakikat, dan validitas pengetahuan. Dan yang ketiga adalah cabang filsafat aksiologis, yaitu cabang yang menyelidiki nilai normatif, parameter kebenaran, dan kenyataan. Adapun tujuan dan fungsi filsafat ada 2. Yang pertama adalah teoritis, yaitu tujuan dan fungsi usaha untuk mencapai hal yang nyata. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi praktis, yaitu adalah pedoman hidup dari tujuan teoritis dipraktekkan. Fungsi filsafat memberikan ketekunan dalam mencari kebenaran arti dan makna hidup. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu dijadikan sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem falsafah bangsa Indonesia mempunyai fungsi sebagai pandangan dan pedoman hidup, sikap, tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hubungan antar sila dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh Persatuan Indonesia. Nah, itu tadi adalah materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika yang pertama dimulai dari pengertian nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang berguna, benar, indah, baik, dan religius. Sedangkan norma adalah penjabaran dari nilai sebagai penuntun perilaku seseorang atau masyarakat. Dan moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Adapun wujud dari nilai yaitu ada 3. Nilai dasar, yaitu adalah nilai yang bersifat tetap, tidak berubah, dan sepanjang masa. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar. Dan yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Sebagai sistem etika, nilai-nilai Pancasila itu memiliki beberapa makna. Makna nilai setiap sila yaitu 1. Religius, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan, dan yang ketiga, persatuan, keempat, kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Pembahasan kita selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pengertian ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Pancasila sebagai ideologi nasional meliputi nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia menjadi dasar ideologi yang dirumuskan oleh pendiri negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang kedua Pancasila sebagai dasar negara. Itu adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Setelah kita membahas Pancasila sebagai ideologi, materi selanjutnya adalah demokrasi dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Karena dalam Pancasila sebagai ideologi, Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Asas demokrasi itu didukung oleh 2 hal, yaitu adanya pengakuan HAM dan yang kedua partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan.
Demokrasi yang berlaku di Indonesia yaitu didasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi itu tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea 3 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berikutnya ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Alinea keempat, yang berbunyi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah tadi materi dasar pemikiran sejarah pembentukan Pancasila sebagai filsafat dan sebagai dasar ideologi di negara Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana kita tahu penerapan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu diaktualisasi pada kehidupan kampus. Berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kampus sebagai moral force pembangunan hukum dan HAM berarti kampus dapat memberikan bekal melalui pengetahuan dan pengertian hukum secara benar melalui 3 tingkatan. 1. Interpretasi, 2. Konstruksi, dan yang ketiga sistematik. Jadi, itulah tadi bagaimana aktualisasi Pancasila pada kehidupan kampus, di mana pada kehidupan kampus kita menerapkannya dalam bentuk nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan kampus. Akan ada beberapa video yang nanti bisa kalian pelajari, kemudian kalian bisa memberikan saran, solusi, bahkan kritik dari permasalahan pada video tersebut. Dari sini kalian akan tahu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 tersangka kasus dugaan penistaan agama dalam kasus promosi minuman keras oleh Holy Wings. Promo tersebut dibuat para tersangka untuk para pengunjung Holy Wings bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan gratis minuman keras. Keenam tersangka tersebut merupakan tim kreatif Holy Wings. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Para tersangka diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun atas kasus ini. Pada saat proses penyidikan yang kami lakukan, penyidik berpendapat bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggungjawaban secara hukum, sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW. Sebuah video aksi penundungan yang dilakukan oleh sekelompok siswi SMP terhadap seorang siswi lain viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak 3 orang menganiaya seorang siswi hingga tersungkur ke tanah. Setelah mengalami penganiayaan, korban langsung bangun dan menuju ke siswi lain yang berada di lokasi. Saksi mata yakni GL mengatakan insiden tersebut terjadi di alun-alun Kauman Semarang. GL siang itu memang sedang bermain layang-layang bersama 2 kawannya. Ia pun kaget melihat aksi pengeroyokan yang dilakukan para siswi SMP. Informasi yang dihimpun Tribun, para siswi yang terlibat perundungan berasal dari satu SMP negeri di kota Semarang. Para pelajar tersebut berusia sekitar 13 tahun hingga 14 tahun. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lumbantoruan membenarkan adanya insiden ini. Aksi penundungan itu terjadi pada Selasa 24 Mei sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat di alun-alun Masjid Agung Kauman Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ia menjelaskan perundungan itu dilatar belakangi oleh kesalahpahaman antara korban berinisial SN dengan pelaku NF yang merupakan kakak kelas korban.
Sementara itu, siswi lainnya yang berada di lokasi kejadian tidak berani melerai dan menolong korban. Atas kejadian itu, korban mengalami luka lecet dan memar pada wajah serta lebam. Tahap selanjutnya untuk menjerat anggota DPR. Ketua KPK Agus Raharjo menilai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor sudah ketinggalan zaman, termasuk soal pemberian sanksi. Oleh karena itu, KPK mengusulkan revisi Undang-Undang Tipikor yang di dalamnya akan memuat sanksi sosial bagi koruptor. Sanksi sosial tersebut bukan sekedar memakai rompi oranye KPK. Salah satu sanksi sosial yang diusulkan ialah memungut sampah di pasar. Agus menjelaskan pemberian hukuman kerja sosial bagi para koruptor ini diharapkan bisa memunculkan budaya malu dalam diri koruptor tersebut, sehingga mereka jera untuk tidak melakukan tindakan korupsi kembali. Agus mengatakan pihaknya akan memperkenalkan sanksi sosial tersebut ke Undang-Undang Tipikor. Menurut Agus, sanksi ini harus ditekankan, karena jika tidak, pelanggaran akan semakin bertambah dan menular. Selain sanksi sosial memungut sampah bagi koruptor, KPK juga bakal memasukkan pasal tentang perdagangan pengaruh, korupsi di ranah swasta atau masyarakat, memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah, perampasan aset, penyuapan pejabat publik asing, dan lainnya. Lalu, akan efektifkah wacana penambahan hukuman berupa sanksi kerja sosial ini untuk memberikan efek jera bagi koruptor? Tim Liputan, Berita 1. Bagaimana video tadi? Apakah kalian sudah menyimak dan juga bisa memberikan saran serta kritik berdasarkan permasalahan yang ada dalam video? Nah, dari situ kita belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menghadirkan nilai-nilai Pancasila. Bukan berarti semua permasalahan itu bisa selesai dengan dasar Pancasila, tetapi ketika kita menghadirkan Pancasila dalam permasalahan, itu akan bisa membuat kita mudah menyelesaikannya. Karena di dalam Pancasila, kalian harus ingat, semuanya itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan persatuan Indonesia, yaitu selalu menghadirkan Tuhan dan selalu menghadirkan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya, didukung oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat kenegaraan. Itulah tadi video pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan dari materi dan juga latihan yang kita lakukan baru saja itu bisa menjadikan tambahan wawasan bagi kalian semuanya. Nah, sebelum video pembelajaran ini berakhir, bagi kalian yang tadi belum sempat memberikan saran, kritik, bahkan masukan dari video permasalahan sebelumnya, maka di sini akan ada beberapa tugas yang bisa kalian gunakan untuk memenuhi tugas kalian sebelumnya. Adapun tugasnya, mahasiswa yang tidak sempat memberikan pendapat saat kegiatan Zoom karena keterbatasan waktu, silakan pilih dari 3 mosi berikut untuk diberikan tanggapan, komentar, dan solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Usahakan dalam penyampaian pendapat bisa dikaitkan dengan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, baik itu berupa saran dan kritik yang diberikan. Tugasnya yaitu dalam bentuk video secara individu. Mosi berikut yang pertama adalah hukuman untuk koruptor yang paling tepat adalah menyita semua harta benda atau dalam hal ini memiskinkan koruptor. Mosi yang kedua, sekolah harus berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah Bank Sentral harus menetapkan pengeluaran pemerintah atau menghindari kasus korupsi untuk penyelewengan dalam bentuk apapun. Itu tadi adalah tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan apabila tadi kalian belum sempat memberikan masukan dan saran dari video permasalahan yang tadi kita simak. Sekian materi dan video pembelajaran Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalian pelajari video pembelajaran yang berkaitan dengan materi Pancasila yang lainnya. Dan pesan terakhir sebelum menutup video pembelajaran ini,
ini, jangan lupa selalu hadirkan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.